Halo, selamat datang di High Five, pusat segala informasi tentang matematika. Di video pertama ini, kita akan mempelajari salah satu jenis kurva yang bentuknya dapat kita jumpai dalam benda kehidupan. Perhatikan terlebih dahulu gambar berikut dan tebaklah bentuknya. Yang pertama, telur. Yang kedua, roti ban. Dan yang ketiga, omurice, makanan khas Jepang berbahan dasar telur dadar setengah matang. Wah, tampak lezat ya. Jadi, berbentuk apakah ketiga benda tersebut? Yaps, benar. Ketiganya berbentuk elips. Mari kita mulai dengan definisi elips. Kedudukan kerucut dan bidang miring yang saling berpotongan akan menghasilkan irisan berupa bidang datar yang disebut elips. Elips memiliki dua titik fokus, yaitu F1 dan F2, di mana panjang F1P plus F2P sama dengan panjang F1Q plus F2Q sama dengan 2A. A adalah jarak titik pusat ke titik terjauh pada kurva elips. Sehingga, elips adalah kurva hasil irisan kerucut dengan kondisi jumlah jarak yang sama dari dua titik tetap, yaitu titik fokus. Sama halnya dengan kurva lainnya, elips memiliki unsur-unsur pembentuk elips. Berikut unsur-unsur pembentuk elips beserta gambarnya. 1. Titik pusat elips, yaitu titik hasil perpotongan dua sumbu pada elips. 2. Titik fokus elips, yaitu titik F1 dan titik F2. 3. Sumbu mayor, yaitu sumbu yang melalui titik fokus elips. 4. Sumbu minor, yaitu sumbu yang melalui titik pusat elips dan tegak lurus terhadap sumbu mayor. 5. Titik puncak elips, yaitu titik potong kurva elips terhadap kedua sumbu elips. Dan 6. Latus rectum, yaitu garis yang melalui titik fokus elips dan tegak lurus terhadap sumbu mayor. Sekarang, jika ditampilkan kurva elips secara vertikal, maka tugasmu adalah menentukan unsur-unsur pembentuk kurva elips vertikal. Waktumu menentukan unsur elips vertikal hanya 20 detik, dan dimulai dari sekarang. Berikut adalah unsur-unsur elips vertikal. Apakah jawabanmu benar? Kurva elips juga memiliki persamaan matematika. Persamaan elips tergantung dari letak titik pusat dan jenis elips. Seperti yang kita tahu bahwa jenis elips ada dua, yaitu elips horizontal dan elips vertikal. Secara umum, persamaan elips adalah sebagai berikut. Sebagai langkah awal, kita harus tentukan mana sumbu mayor dan sumbu minor dari elips. Untuk kurva elips horizontal, dengan titik pusat 0,0 serta setengah dari panjang sumbu mayor berupa A, maka persamaannya menjadi untuk kurva elips vertikal, dengan titik pusat 0,0 serta setengah dari panjang sumbu mayor berupa B, maka persamaannya menjadi jika kurva elips memiliki titik pusat P, Q, maka persamaan umumnya sebagai berikut. Kurva elips horizontal, dengan titik pusat P, Q serta setengah dari panjang sumbu mayor berupa A, maka persamaannya menjadi
kurva elips vertikal dengan titik pusat P, Q serta setengah dari panjang sumbu mayor berupa B, maka persamaannya menjadi Itulah materi singkat mengenai kurva elips. Di video berikutnya, akan kita pelajari bersama-sama penggunaan rumus persamaan elips. Jika kamu telah mempelajari hal baru, bagikan ke teman-temanmu karena berbagi itu indah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam high five.